lagi perjalanan ke kebun kelapa. Medannya lumayan guys. Iya. Ini belum produksi nih. Turun lagi. Sup. Wih. Kayak di kampung-kampung. Kan ini di kampung. Oke, kita sudah tiba di kebun kelapanya. Sini aja, masuk ke dalam. Ayo. Kebun kelapa. Oke, sampai. Itu untuk nampung lah. Nampung apa? Jerigennya itu. Nampung itu. Nampung niranya, nampung airnya. Itu yang jadi tua itu. Iya. Oh, Lah terus kira dari kelapanya. dari Tadi bawa tempatnya Dan ya? ada dong, iya. Yang mana? Maksudmu dari air kelapa itu gitu di ini? Bukanlah, itu mah air kelapa bukan nira. Buang buahnya. Agak kecil. Nah, Oke, sore ini kita ada di kebun kelapa di jembatan 4 nih. Jembatan 4 Barelang. Aduh. Nah, kami lagi mau ngelihat bagaimana wirausaha pertanian kebun kelapa yang dikelola oleh Pak Hutahayan. Ini kita mau ke area pembibitan. Yang ini adalah area yang sudah produksi, sudah disadap untuk pembuatan nira. Jadi nira ini biasanya dipakai untuk minuman tuak ya. Sedia bidang melang. 1 hektar. Luas 1 hektar lebih ya. Ini yang kecil-kecil ya. Oh, jadi yang mati Sony disisip pulang. Iya, di sisi. Kalau ada yang mati atau mungkin jantan ya yang kurang bagus diganti ya. Iya, kurang apa kan. Kadang kena hama juga dia. Oh, bulu hamana biasanya hama-hama. Sama kurang merah rayap pun. Berarti Kayak gitu. tuahannya batangnya digerogoti. Iya, berapa. Ada monyet. Monyet. Mana monyet? Baru lari. Kira yang depan gini. Itu. Monyet. Mabuk. Monyet. Monyet yang dulu tua. Bolo honarayap songoni pengobatannya buhay bain atau memang Kan biasanya sih kalau udah ke dalam ini akarnya ini kan ya masuk ke dalam ini udah nggak ada lagi obat. berarti harus ganti ya. Iya, harus memang. Sony prosesnya sebelum itebang mas Sony kan sedililingnya masuk di tanam musai. Tebang. Kalau dari tebang nggak bisa langsung tanam bisa. Oh, berarti Holandi payas. Iya. Cukup bersihkan sekeliling, Lubang. lubangi musai. Iya. Biasanya bolo sonon sebelum itanam persiapan lahan non tuh ada bayar perjolo. Perjolo merkun-kubun kan. Merkun-kubun sambil mesisipin non. Baik jarak-jarak na sonon 5 meter mah kan. 5-6 meter. Sambil berkebun udah. Kok setiap ini ada tangganya tuh?
buat manjat ke atas. Untuk manjat. Kalau panjat sendiri gini ya Oh, capek lah, mana pula capek kan. nggak bisa pakai tangga lah biar gampang ngambil itunya. Lebah ya. Sama pokok. Iya lebah. Lebah. Kan dia suka yang manis. Manis sih. Jadi sebelum ditanam Sony dong di baik kompos nah di pupuk pupuk dasarnya Sony atau Ada ya ada. Inilah kotoran ayam. Ini karung. belum non? On kan nunggu produksi. Jadi sehari 3 bulan mai baik kompos na muse. Anggo kotoran non dulu 2 bulan mah 2 bulan. Oh, setiap 2 bulan pupuk ya pakai kompos saja ya. Baru untuk nambah itu apanya KCL. Oh, KCL mah itu. taburi. Perbatangi sadia mah kira-kira dosis nih. Ah aduh. KCL. KCL. Atau kilo bagi onom atau sekilo bagi Sekilo, 6. Oh ya. Kurang lebih 150 gram lah ya. antara 150 gram per batang belum ngeproduksi songonon. iya iya Sebelum produksi mana? Jadi kan ngaisuan kan pasti ada perawatan dong. iya Biasanya Sony bahade bek kamu asal tetaplah dia gitu bisa bagus tumbuh gitu. oh bagus tumbuh dia mana bilang ya Ada mungkin kan entah sekali 2 minggu cek keliling atau apa gitu. oh itu sambil bertani juga lah Oh, di bawah jadi sebelum Imana Songonom Balga, Ah, jadi tumpang sari lah ya. Tumpang Nah, sari, istilahnya tumpang sari. Jadi sekalian lah di situ perawatannya ya, iya, pemeliharaannya. iya, iya. Jadi lebih ini ya. Contohnya Jadi, cabai jadi lahan ini nggak kepake apa Ah. nggak kosong sia-sia gitu kan. iya betul Karena ini juga sampai segini kan berapa tahun baru sebesar ini? ini 7 tahun 7 tahun. tengok kelapanya ini kan kelapa kampung Oh, ini jenis kelapa yang ini ya biasa ya. biasa ya macam di pantai tapi ada juga hibrida macam Hibrida yang batangnya kecil-kecil kali ya. nah itu Ah. kan nampak Oh, dia yang ini tegak lurus nah itu hibrida itu lebih cepat dia 3 tahun dah itulah 3 tahun udah berbuah. udah Bisa buat, produksi. udah bisa produksi ya. Kalau yang kampung 7 tahun rata-rata ya. Iya itulah kecil kan dia Berarti masuk usia 3 tahun dia udah ini tumpang sarinya udah nggak ini lagi ya. Kayaknya udah ketutup semua ya. iya 3 tahun lah ya mana pisang Bolo bibit na siyan dia di siyan luar. di pisang lokal gitu lokal Oh, bibit lokal sondo. Hibrida? itu hibrida Hybrid. kalau hibrida ini gimana ya iya lokal juga ya yang tumbuh-tumbuh di Oh, belakang tapi memang rumah. udah turunan hibrida gitu ya. iya. Oh, itu lagi di ini diambil. Ada di perkampungan kan ada gitu di belakangnya juga Oh. nah itu lagi Asli memang hibrida yang dari enggak dari apa? yang di Perkebunan gitu ya, bukannya. Memang udah turunan, tapi memang jenisnya hibrida gitu. misalnya udah mati kan Hmm. kayak gitu Oh, ini ya. itu dari pucuk kayaknya Berarti ini nanti tinggal potong aja, potong, bersihkan, baru diganti bibit yang baru. ini matoa Matoa. Oh, ini udah bang tanaman tumpang sarinya ya, matoa. matoa Ini matoa menjanjikan juga ini. oh iya Tanaman. Nah, bibit na adong dapit lang. Hah? Bibit na ready so ini untuk sisipan. oh udah habis Berarti udah disisip ikon dia nama teh. Isi dia nulang nama muse. Ini
Proses ngambil nira. Proses ngambil nira. Garing di rumah ya. Belum sono na dong do dibanting-banting atau Holland diiris deh. Kalau dibalut, Oh. diiris, Oh. berarti nggak macam aren. Dang songo nareni ya. Ikon sebelum aha. Jadi banting jopar jolo. Ini prosesnya beda dengan tua aren ya. Kalau aren dia ada dibanting dulu, Ini. baru dinyanyiin, baru nanti dia niranya keluar. Oh, ada semutnya juga ya. Ya karena kan manis dia. Kalau gini aku mau minum. Oh, ini murni memang obat memang. Kalau yang udah jadi itu tua itu aku kurang suka rasanya. Iya. Sudah. Kok semutnya nggak ke aku manis. Kurang manis, makanya dia pilih. Ini tulang serai. Yang terus oleh terus. Ini yang dari jenis hibrida. Kalau yang tadi yang Oh, dicampur bisa ya? bisa, sama aja sih. Tapi kok beda jenisnya aja gitu. Ya. Rasanya tetap sama, manis. Rasanya Nanti ditaruh lagi ke situ ya. Nanti dia keluar lagi gitu. Sonon sada pokok imana kira-kira sedia gudang me dapot saaha. Sadari ya dari pagi sampai sore. iya. Kalau ini mau penuh nih besok. Oh, ibu sore sonon jadi marsogok sore mau saya buat hampir setengah jerigen nih. Kurang lebih 2 liter ya. Hampir 3 liter. 3 liter. Itu tulang muda nih. Aduh. Ini terus. Lumayan juga ya produksinya ya. Satu pokok itu hampir 3 liter. Oke, jadi di kebun ini kita ada 2 jenis kelapa, ada yang kelapa kampung bibitnya sama kelapa yang hibrida. Ini adalah yang hibrida yang pokoknya batang pokoknya itu lebih kecil. Nah, dan yang ini jenis kelapa kampung. Asal bibitnya ini semuanya adalah sudah lokal. Ya, yang hibrida juga udah turunan lokal, bukan dari pertanian perkebunan lagi, dinas perkebunan. Jadi ini dibudidayakan khususnya untuk nira ya, untuk minuman tuak. Dipasarkan di sekitar wilayah Batam. Dan ada beberapa pokok yang memang yang tidak bagus untuk disadap airnya. Jadi dia dibiarkan sampai menghasilkan kelapa muda ataupun dibiarkan untuk produksi kelapa tua. Banyak kali nyamuk. Seperti yang ini sudah ada banyak kelapanya yang masak, jadi dia tinggal panen. Jadi selain produksi nira di sini juga produksi untuk kelapa muda dan untuk kelapa yang tua ya, untuk santan. Luas area perkebunan ini kurang lebih 1 hektar. Di sini masih ada sebelum menghasilkan, sebelum produksi sampai usia sekitar saat ini kurang lebih ini 8 tahunan. Tadinya lokasi perkebunan ini ditanami tanaman tumpang sari, ada yang sekarang masih ada sisa-sisa tumpang sari, yang masih ada space atau gang yang agak renggang. Jarak tanam kelapa ini sendiri ada kurang lebih 5 kali 6 ya per pokok, per banjar. Jadi yang ada space yang masih kosong ditanami tumpang sari seperti cabai rawit yang ini. Nah, ada juga beberapa pohon pisang, ada matoa, macam-macam. Nah, dulunya diusahakan untuk bermacam-macam tanaman untuk memaksimalkan fungsi lahan ini. Jadi sebagai juga pemeliharaan dan perawatan
di area perkebunan ini, sehingga lebih mudah dikontrol gitu ya, lebih mudah dikontrol kalau ada penyakit yang menyerang tanaman kelapa ini sendiri. Nah, untuk tanaman kelapa yang terserang penyakit biasanya itu adalah rayap. Nah, tadi ada beberapa pokok yang dimakan rayap, jadi itu akan diganti ulang dengan bibit yang baru. Setelah ditebang, dibersihkan, baru nanti akan ditanam ulang lagi. Dilakukan seperti proses awal, digali, diberi pupuk kandang dulu di dalam, di bawah, pupuk dasar, baru dikasih bibit. Bibitnya sendiri ada juga yang produksi di sini. Jadi kelapa yang sudah tua dibiarkan sampai tumbuh. Nah, seperti yang ini adalah sisipan. Satu ini adalah sisipan dari kelapa yang tadinya sudah dimakan rayap ya. Segitu aja liputan saya kali ini di kebun kelapa kita sore hari ini. Semoga informasi ini boleh menambah wawasan sahabat tani semuanya. Terima kasih, selamat sore.